Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Bu Guru harapkan dalam kondisi saat ini kalian sehat semua, semangat semua, dan yang pasti selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal 'Alamin. Ya, kali ini kita kembali bertemu dalam mata pelajaran matematika. Kita memasuki materi baru, ya kita memasuki materi baru karena materi yang kemarin itu sudah selesai Pitagoras. Kita masuk materi baru yaitu materi lingkaran kelas 8 semester 2. Dan di dalam materi ini nanti kita akan masuk ke pokok bahasan unsur-unsur lingkaran. Ya, adapun tujuan pembelajaran kali ini, ya, setelah soleh-solehah semua mempelajari materi berikut, diharapkan soleh-solehah dapat memahami tentang lingkaran dan dapat mengidentifikasi unsur-unsur lingkaran. Baik, kita masuk ke dalam materi. Siap ya? Yang pertama, kita masuk ke pengertian lingkaran. Lingkaran, kalian lihat di gambar ini sebetulnya merupakan kumpulan titik-titik yang jumlahnya banyak sekali, saling berimpit, saling bersinggungan, dan berjarak sama jaraknya ke dalam ini terhadap satu titik yang dianggap sebagai titik pusat lingkaran. Paham ya? Dipelajari, dipahami. Kemudian kita masuk ke unsur-unsur lingkaran. Unsur pertama lingkaran, yaitu kita lihat ini ada lingkaran, bentuknya seperti ini. Ini garis lengkung, garis tepi lingkaran ini nanti kita sebut sebagai keliling lingkaran. Ini unsur yang pertama, keliling lingkaran. Keliling lingkaran kita beri simbol huruf K. Dipahami? Oke, kita lanjut ke unsur lingkaran yang kedua. Unsur lingkaran yang kedua di sini ada busur. Nanti busur kita bagi menjadi dua, yaitu busur minor dan busur mayor. Kita lihat itu tepi lingkaran ini. Tepi lingkaran ini kita bagi dua. Ini dibatasi oleh titik A dan B. Ini garis lengkungnya menjadi dua. Ini yang bawah, yang besar, yang atas, yang kecil. Jadi garis lengkung dari A ke B yang bawah ini kita sebut busur panjang atau busur mayor. Garis lengkung yang kecil ini yang di atas kita sebut busur pendek atau busur minor. Paham ya? Oke, kita langsung masuk unsur yang ketiga. Yang ketiga di sini Bu Guru gabungkan ada dua yaitu diameter dan jari-jari lingkaran. Ya. Kita lihat pada gambar lingkaran di sini. Di sini ada garis dari tepi lingkaran ke tepi lingkaran, ini melewati titik pusat lingkaran. Jadi garis yang dari tepi ke tepi melewati titik pusat lingkaran itu disebut diameter lingkaran. Ini disimbolkan dengan huruf D ini, ya. Dan ada garis yang dari pusat ke tepi ini, yang pendek ini, kita sebut jari-jari lingkaran. Disimbolkan dengan huruf R. Kalian lihat perbandingan antara diameter dan jari-jari. Jadi ternyata diameter itu terbentuk dari dua jari-jari. Diameter sama dengan 2 kali jari-jari. Oke, kita lanjut ke unsur yang keempat. Tali busur. Di sini juga Bu Guru masukkan dua, tali busur dan apotema. Ya, kita lihat lagi pada lingkaran. Ya, di sini ada gambar lingkaran. Ini ada garis dari tepi lingkaran ke tepi, tapi tidak melewati titik pusat lingkaran.
Untuk garis yang tidak melewati titik pusat lingkaran, ini yang dimaksud tali busur lingkaran karena tidak melewati. Kalau yang melewati titik pusat itu diameter. Di sini ada satu garis lagi dari titik pusat ke tali busur dengan syarat tegak lurus membentuk sudut 90 derajat Celcius. Garis ini yang dari pusat ke tali busur ini kita sebut apotema. Oke, paham ya? Kita lanjut unsur yang kelima. Ya, yang kelima, juring lingkaran. Juring lingkaran di sini nanti kita juga bedakan menjadi dua. Ini juring lingkaran merupakan daerah. Daerah berarti bukan garis loh ya. Daerah ini daerah. Contoh pada gambar ini. Merupakan daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari. Ini jari-jari, ini jari-jari. Dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur kecil ini. Kalau dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur kecil, ini disebut juring kecil atau juring minor. Ini namanya juring kecil atau juring minor. Di sini ada bagian yang besar, di sini disebut juring besar atau juring mayor. Oke, lanjut. Ya. Tembereng yang keenam, yang paling terakhir ya. Tembereng itu juga merupakan daerah yang dibatasi oleh satu tali busur. Ini tali busur. Dan di satu busur, garis lengkungnya busur. Daerah berarti yang tengah ini. Yang tengah ini disebut tembereng, dibatasi oleh satu tali busur dan busur. Di sini ada dua bagian, yang kecil dan yang besar. Berarti yang bawah yang kecil disebut tembereng kecil, yang atas disebut tembereng besar atau tembereng mayor, yang bawah tembereng kecil atau tembereng minor. Nah, anak-anakku sekalian, unsur-unsur lingkaran sudah kalian pelajari semua. Jika ada kesalahan, Bu Guru mohon maaf karena ini video juga Bu Guru baru buat pertama kali dalam taraf pembelajaran. Jadi, kalau ada pun kekurangan itu cuma karena kesalahan Bu Guru sendiri karena baru belajar, ya mohon dimaafkan. Anak-anakku sekalian, di akhir ini Bu Guru kasih tugas individu. Tugasnya setelah mempelajari materi tadi, kalian itu buat 10 pertanyaan dan sekaligus jawabannya. Dan seperti biasa dikerjakan di kertas, dikumpulkan di mejanya Bu Guru. Terima kasih solih-solihah semua. Semoga kalian sukses semua, bisa menerima pelajaran dari Bapak Ibu Guru. Amin ya robbal alamin.